Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Saya Suciana dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember, program studi BKPI semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perkembangan kognitif, sosial, dan moral pada mata kuliah Bimbingan Konseling Dasar. Dosen pengampu Bapak Aminullah MC. Baik, jadi setiap fase atau periode perkembangan pada dasarnya selalu bertalian erat dengan periode perkembangan yang mendahuluinya. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan kesatuan yang bulat, dan tujuan yang terkandung dalam setiap perkembangan adalah menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Perkembangan moral awalnya dipusatkan pada disiplin, yaitu jenis disiplin yang terbaik. Untuk mendidik anak yang mematuhi hukum dan pengaruh disiplin tersebut pada penyesuaian pribadi sosial secara bertahap ke arah perkembangan moral ke pola yang normal. Untuk aspek perkembangan ini dan usia seorang anak dapat diharapkan bersikap sesuai dengan cara yang disetujui masyarakat dengan adanya peningkatan yang serius dalam kenakalan remaja, minat untuk mempelajari penyebab, penanganan dan pencegahan menjadi sasaran perhatian psikologi. Mula-mula ini dapat terbatas pada penelitian remaja karena sesungguhnya dianggap anak nakal. Oleh karena itu, dalam materi yang saya akan bawakan ini akan dibahas mengenai perkembangan kognitif, sosial, dan moral, yang dimana ada pembahasan unik yang akan kita bahas, yaitu meliputi peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan, teori Piaget tentang perkembangan kognitif, tahap-tahap, dan faktor-faktor perkembangan sosial dan moral peserta didik. Oke, jadi yang pertama yaitu pengertian tentang kognitif. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi istilah kognitif itu berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian atau mengerti. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Secara luasnya, kognitif adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dan menurut para ahli jiwa, aliran kognitif ini tingkah laku seseorang atau anak itu senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Termasuk kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan rasa. Selanjutnya yaitu sosial. Jadi sosial itu adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Nah, menurut Lewis, sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintahannya. Nah, sedangkan moral adalah sesuatu kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Nah, perkembangan sosial dan moral atau disebut dengan social and moral development ini, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak dalam berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Artinya, seorang siswa akan dapat beradaptasi atau berperilaku sosial secara tepat jika ia mengetahui perilaku moral yang sesuai dengan situasi sosial tersebut. Peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan. Otak memiliki 3 tingkatan atau belahan, yaitu bagian otak kanan, otak kiri, dan otak tengah, yang masing-masing memiliki peran. Nah, mulai dari yang pertama yaitu otak kanan, yang dimana berfungsi dalam hal beraktivitas. Nah, secara umum peserta didik yang menggunakan otak kanan ini biasanya akan menyukai atau nyaman dengan sesuatu hal yang acak. Contohnya menyukai gambar, grafik, dan diagram. Lebih suka mempelajari sesuatu dari keseluruhan ke bagian-bagian. Nah, yang kedua yaitu belahan otak kiri. Nah, otak
kiri ini berperan dalam kegiatan motorik atau motor squench, yaitu berhubungan dengan logika, analisa, bahasa, rangkaian, dan matematika. Nah, secara umum peserta didik yang lebih cenderung menggunakan otak kiri akan lebih suka sesuatu yang beruruntutan, yang mempelajari materi dari bagian-bagian keseluruhan, menyukai kata-kata, simbol, dan huruf. Dan yang terakhir, belahan otak tengah. Pada bagian otak tengah meliputi hipokampus, talamus, hipotalamus, dan amigdala. Nah, bagian ini adalah bagian yang menyumbang sekitar 20% dari seluruh volume otak. Nah, di mana yang bertanggung jawab atas tidur, emosi, atensi, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak. Dalam 3 tingkatan otak, ada 3 bagian otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks. Pembelajaran secara fisik dapat mengubah otak. Setiap pengalaman baru yang kita temui dapat mengubah pengenalan elektrokimia kita. Pembelajaran akan memaksimalkan apabila dapat menyeimbangkan fungsi otak kanan dan otak kiri, beserta otak tengah sebagai pengendali emosional. Rangsangan yang masuk melalui indera akan dipersepsikan atau diartikan, kemudian secara selektif informasi tersebut akan disimpan. Nah, proses penyimpanannya ini melibatkan kedua belahan otak. Pembelajaran merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Dan secara umum peran otak dalam pembelajaran dan perkembangan yaitu berperan dalam proses pembelajaran dan proses belajar. Yang pertama yaitu proses pembelajaran pada otak manusia. Informasi yang dilewatkan dari satu neuron ke neuron yang lainnya berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Nah, jika rangsangan tersebut diterima oleh suatu neuron, maka neuron tersebut akan membangkitkan output ke semua neuron yang berhubungan dengan sampai informasi tersebut sampai ke tujuannya, yaitu terjadi reaksi. Nah, jika rangsangan yang diterima terlalu halus, maka output yang dibangkitkan oleh neuron tersebut tidak akan direspon. Tentu saja sangatlah sulit untuk memahami bagaimana otak manusia bisa belajar selama proses pembelajaran terjadi. Yang kedua yaitu proses belajar. Nah, proses belajar ini harus mampu mengoptimalkan kerja dan fungsi otak. Nah, menurut Insinyur Susanto Windura mengatakan bahwa otak berjalan secara linear. Nah, setiap informasi yang masuk akan segera dipancarkan dengan sendirinya oleh otak menjadi asosiasi yang berbeda-beda. Nah, untuk itulah cara kerja natural otak perlu dipelajari agar mendapatkan fungsi. Dan pembahasan menarik selanjutnya yaitu tentang teori perkembangan kognitif. Nah, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama ada kematangan, yaitu sebagai hasil perkembangan susunan saraf. Yang kedua ada pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Dan yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang keempat ada ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan atau sistem yang mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, Piaget mengemukakan penahapan dalam perkembangan intelektual anak yang dibagi ke dalam 4 periode, yaitu yang pertama yaitu periode sensori motor terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, periode ini tingkah laku anak bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya dan untuk mengenal objek. Yang kedua yaitu periode praoperasional terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada periode ini anak
bisa melakukan sesuatu sebagai hasil peniru atau mengamati sesuatu. Nah, metode tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Dan yang ketiga yaitu periode operasional konkret, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Nah, pada periode ini juga anak sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Dan yang terakhir yaitu ada periode operasional formal. Nah, usia yang terjadi sekitar 11 tahun hingga dewasa. Nah, periode operasi formal merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah dan dapat menerima pandangan orang lain. Nah, tujuan teori Piaget ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis. Nah, Piaget menyimpulkan dari penelitian bahwa organisme bukanlah agen yang pasif dalam perkembangan genetik. Perubahan genetik bukan peristiwa yang menuju kelangsungan hidup sesuatu organisme, melainkan adanya adaptasi terhadap lingkungannya dan adanya interaksi antara organisme dan lingkungannya. Dalam responnya, organisme mengubah kondisi lingkungan, membangun struktur biologi, tentu ia akan memerlukan untuk tetap bisa mempertahankan hidupnya. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan sosial dan moral. Erikson memaparkan teorinya melalui konsep polaritas yang bertingkat atau bertahap. Nah, di sini ada 8 tingkatan perkembangan yang akan dilalui oleh manusia. Menariknya bahwa tingkat ini bukanlah sebuah gradualitas. Manusia dapat naik ke tingkat berikutnya walau ia tidak tuntas pada tingkat sebelumnya. Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tingkatannya tertangani dengan baik, orang ini akan merasa pandai, dan jika tingkatan itu tidak tertangani dengan baik, orang itu akan tampil dengan perasaan tidak selaras. 8 tahapan tersebut yaitu yang pertama ada percaya versus tidak percaya. Nah, di mana ini terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Nah, tingkatan pertama teori perkembangan psikososial Erikson ini terjadi antara kelahiran sampai usia 1 tahun dan merupakan tingkat paling dasar dalam hidup. Oleh karena itu, perkembangan yang terjadi pada bayi sangat tergantung pada kualitas orang tua maupun pengasuh. Misalnya, perkembangan dalam hal kepercayaan. Dan yang kedua yaitu ada otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu. Nah, ini terjadi pada usia sekitar 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, tingkatan kedua teori perkembangan psikososial Erikson ini terjadi selama masa kawal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Dan yang ketiga yaitu adanya inisiatif versus rasa bersalah. Nah, terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Nah, selama masa usia prasekolah, anak mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia. Nah, melalui permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Nah, mereka lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang lebih luas. Maka dituntut perilaku aktif. Yang keempat yaitu ada tekun versus rasa rendah diri. Nah, ini terjadi pada usia sekitar 6 sampai dengan pubertas. Nah, mulai dari interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Dan yang kelima yaitu ada identitas versus kebingungan identitas. Nah, di mana ini terjadi pada saat remaja, yakni pada usia sekitar 10 sampai dengan 20 tahun.
tahun. Nah, selama remaja ia akan mengeksplorasi kemandirian dan membangun kepekaan dirinya. Dan yang keenam yaitu ada keintiman versus keterkucilan. Nah, ini terjadi pada masa dewasa awal sekitar 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, Erikson percaya tahap ini penting, yaitu tahap seseorang membangun hubungan yang dekat dan sikap yang berkomitmen dengan orang lain. Mereka yang berhasil di tahap ini akan mengembangkan hubungan yang komitmen dan aman. Yang ketujuh yaitu ada bangkit versus stagnan. Nah, ini terjadi pada masa pertengahan dewasa, yaitu terjadi pada usia 40 sampai dengan 50 tahun. Nah, selama masa ini mereka ini akan melanjutkan dan membangun hidupnya berfokus terhadap karir dan keluarga. Nah, mereka yang berhasil dalam tahap ini maka akan merasa bahwa mereka berkontribusi terhadap dunia dengan partisipasinya di dalam rumah serta berkomunitas. Nah, mereka yang gagal mulai tahapan ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia ini. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada integritas versus putus asa. Nah, tahapan ini berhubungan dengan masa dewasa akhir sekitar 60 tahun. Orang tua akan merenungi kembali hidupnya dan memikirkan hal-hal yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Nah, mereka yang tidak berhasil pada fase ini akan merasa bahwa hidupnya percuma dan mengalami banyak penyesalan dan akan merasa akan kepahitan hidup mereka. Nah, sudah banyak banget kan informasi yang sudah disampaikan dari tadi. Mulai dari pengertian, peran otak, teori Jean Piaget, sampai tahap perkembangan sosial dan moral. Wah, tidak terasa ya satu pembahasan lagi nih, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Apakah kalian paham apa yang sudah disampaikan dari tadi ya? Apakah sudah bosan? Semoga teman-teman masih semangat ya untuk mendengarkan materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk sekarang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi sosial dan moral. Nah, yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga. Nah, seorang anak membutuhkan rasa aman, dihargai, disayangi, diterima, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Nah, perasaan aman bukan hanya aman secara material, tapi juga mental. Yang artinya orang tua harus benar-benar memperhatikan kebutuhan anak, baik materi maupun juga mental. Nah, orang tua merupakan contoh bagi si anak. Perilaku seseorang anak sangatlah berpengaruh bagaimana orang tua mendidik anaknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Tantawi, seorang psikiater RS Dadi Makassar. Nah, dikutip oleh Suparman S. Nah, ini sangat menarik, yaitu jika anak itu hidup dengan kritikan, ia akan belajar melawan. Jika anak itu hidup dengan hostilitas atau permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak itu hidup dengan ejekan, ia akan belajar malu. Nah, jika anak itu hidup dengan dipermalukan, ia akan belajar merasa bersalah. Nah, jika anak itu hidup dengan toleransi, ia akan belajar bersabar. Jika anak itu hidup dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Jika anak itu hidup dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Nah, jika anak itu hidup dengan kejujuran, ia akan belajar adil. Jika anak itu hidup dengan rasa aman, ia akan belajar mempercayai. Jika anak itu hidup dengan persetujuan, ia akan belajar menyukai diri sendiri. Jika anak itu hidup dengan penerimaan dan persahabatan, ia akan belajar menemukan kasih sayang di dunia. Harmonis atau tidaknya, insentif atau tidaknya suatu interaksi dalam keluarga sesama anggotanya akan mempengaruhi perkembangan sosial remaja yang ada dalam keluarga tersebut. Interaksi antara anggota keluarga yang tidak harmonis merupakan potensi menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. Nah, itu tadi sangat menarik ya, kata-kata dari seorang psikiater tersebut. Dan yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah, sekolah merupakan lingkungan yang lebih luas daripada suatu keluarga dan merupakan suatu yang menjadi tantangan bahkan menimbulkan kecemasan bagi seorang anak. Nah, sekolah ini merupakan salah satu lingkungan tempat remaja hidup dalam kesehariannya.
Jadi, sekolah juga memiliki potensi memudahkan atau bahkan menghambat perkembangan hubungan sosial remaja. Ada beberapa tahapan dari proses penyesuaian diri yang harus dilakukan oleh seorang anak di lingkungan sekolah, yaitu anak dituntut untuk tidak merugikan orang lain serta menghargai dan menghormati hak orang lain, mentaati peraturan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat sendiri memiliki sifat tidak konsisten dalam bersikap terhadap remaja khususnya. Di satu sisi para remaja dianggap sudah beranjak dewasa, tetapi kenyataannya di sisi lain mereka tidak diberikan kesempatan atau peran penuh sebagai mana orang yang sudah dewasa. Nah, situasi seperti ini membuat para remaja jengkel dan merasa kecewa, dan hal ini menyebabkan terhambatnya perkembangan sosial remaja. Nah, remaja merupakan seseorang yang sedang mencari jati diri, maka dari itu faktor keteladanan dan kekonsistenan sistem nilai dan norma dalam masyarakat juga menjadi suatu yang sangat penting untuk perkembangan sosial remaja. Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ingatlah bahwa semua orang itu jenius. Tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan percaya bahwa dia bodoh. Setiap akhir adalah awal baru. Mari kita menjelajahi dunia dengan semangat baru dan terus berinovasi. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang luar biasa. Saya Suciana pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.